Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang konsep dasar bahan ajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Febri Anissa Siregar dengan NIM 211102101, Ketut Mertayudi Aryana dengan NIM 211102122, dan saya sendiri Hudadiatul Umah dengan NIM 21110210023, dan Imade Alit Putra Kusumakarang dengan NIM 21110210024. Materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada konsep dasar bahan ajar, yang kedua ada karakteristik bahan ajar, yang ketiga ada peran bahan ajar dalam pembelajaran, yang keempat ada jenis-jenis bahan ajar, dan yang kelima ada hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar. Materi yang pertama yaitu konsep dasar bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Definisi ini masih terlalu luas karena bahan yang dimaksud bisa secara tertulis maupun tidak tertulis, atau bisa saja dirancang secara sistematis atau tidak dirancang secara sistematis. Struktur isi bahan ajar mengikuti teori pembelajaran. Yang pertama ada petunjuk belajar, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi atau isi, yang keempat ada rangkuman, yang kelima ada latihan, dan yang terakhir ada daftar rujukan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang nomor B, yaitu karakteristik bahan ajar. Bahan ajar memiliki ciri atau karakteristik yang unik. Karakteristik bahan ajar memudahkan pengajar mengidentifikasi produk atau materi yang termasuk bahan ajar dan tidak termasuk bahan ajar. Tidak semua alat atau bahan ajar digunakan di kelas dapat disebut bahan ajar apabila mengacu ke definisi bahan ajar bahwa materi yang dirancang secara sistematislah yang disebut bahan ajar. Konsep sistematis perlu dilengkapi dengan konsep karakteristik bahan ajar, sehingga memperkaya pemahaman tentang bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar dapat membelajarkan sendiri para siswa atau self-instruksional. Artinya, bahan ajar mempunyai kemampuan menjelaskan sejelas-jelasnya semua bahan yang termuat di dalamnya dan diperlukan bagi pembelajaran siswa. Hal-hal yang perlu dalam bahan ajar dalam format lengkap yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran atau baik tujuan umum dan khusus. Yang kedua, prasyarat yaitu materi pendukung dan perlu dikaji lebih dahulu sebelum mengkaji bahan baru. Yang ketiga, prosedur pembelajaran yaitu lengkap yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran. Yang keempat, materi yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Yang kelima, latihan atau tugas-tugas. Yang keenam, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tindak lanjut yang harus dilakukan siswa. Yang kedua, bahan ajar bersifat lengkap, sehingga memungkinkan siswa tidak perlu lagi mencari bahan di sumber lain. Hal yang dimaksudkan agar tidak mempersulit siswa dalam belajar, meskipun pada sisi lain dapat mematikan kreativitas siswa. Yang ketiga, bahan ajar bersifat fleksibel, dapat digunakan baik untuk belajar klasikal, kelompok, dan mandiri. Bagi pembelajaran klasikal, bahan ajar memungkinkan terjadinya keseragaman persepsi siswa satu kelas terhadap materi yang dipelajari, dan memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa satu kelas sehingga terbentuklah sifat kebersamaan. Bagi pembelajaran kelompok, bahan ajar memungkinkan siswa untuk bekerja sama secara intensif sehingga terbentuklah sifat gotong royong di antara siswa. Yang keempat, desain bahan ajar dibuat dalam format yang sederhana, tidak terlalu kompleks dan detail. Yang penting bahan ajar mampu merangsang perkembangan seluruh potensi dasar siswa. Misalnya mengembangkan potensi berbahasa, berimajinasi, berpikir kritis, aktif dan kreatif, serta potensi-potensi lain yang mendasari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tingkat pendidikan selanjutnya.
Yang terakhir, yang kelima itu tampilan bahan ajar harus menarik perhatian siswa. Misalnya dengan desain sampul bergambar, berwarna-warni, dihiasi gambar-gambar yang disenangi, atau disesuaikan dengan taraf perkembangan siswa. Buatlah isi bahan pembelajaran yang menarik, misalnya dengan gambar berseri atau berwarna, cerita berseri atau cetak, atau audio serta atau audio visual, komik berwarna, dan berseri ilustrasi yang menarik. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai peranan bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar merupakan salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Dalam pemanfaatannya, bahan ajar memiliki beberapa fungsi, tujuan, dan kegunaan. Dilihat dari fungsinya, bahan ajar menurut pihak yang menggunakan dapat dibedakan menjadi fungsi bahan ajar bagi pendidik dan fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi pendidik yaitu dapat menghemat waktu pendidik dalam mengajar, lalu dapat mengubah peran pendidik menjadi fasilitator, lalu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, lalu sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, lalu sebagai alat evaluasi dalam pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Sedangkan fungsi bahan ajar bagi peserta didik yaitu peserta didik dapat belajar tanpa harus didampingi oleh pendidik. Peserta didik juga dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Peserta didik dapat juga belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, serta peserta didik dapat belajar menurut urutannya yang dipilihnya. Lalu, bahan ajar ini juga dapat membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar ataupun mahasiswa yang mandiri. Lalu, bahan ajar ini juga dapat menjadi pedoman bagi peserta didik dalam mengarahkan semua aktivitas dan proses pembelajarannya. Fungsi bahan ajar jika dilihat dari strategi pembelajaran yang digunakannya dapat dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasik, yang kedua fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individu, dan yang ketiga fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasik yaitu sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dalam pengendali pembelajaran, dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individu, yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, lalu sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, dan juga sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan ajar yang terintegrasi dengan proses pembelajaran kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi dan informasi tentang peran orang-orang yang ada di kelompok tersebut, dan juga sebagai bahan pendukung bahan ajar utama. Apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian D, yaitu mengenai jenis-jenis bahan ajar. Nah, ada 3 jenis bahan ajar. Mulai dari yang pertama, yaitu bahan ajar menurut bentuknya, kemudian yang kedua yaitu bahan ajar menurut cara kerjanya, dan yang terakhir yang ketiga yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Nah, mulai dari yang pertama yaitu bahan ajar menurut bentuknya. Nah, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu mulai dari bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar interaktif. Nah, seperti pada contoh gambar di samping, cetak yaitu seperti buku atau buku LKS, kemudian audio rekaman, kemudian ada pula video yang merupakan gabungan dari audio itu sendiri dengan video, dan terakhir yaitu interaktif. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai bahan ajar menurut cara kerjanya. Nah, ini dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu mulai dari yang pertama
bahan ajar yang diproyeksikan, kemudian yang kedua bahan ajar yang tidak diproyeksikan, kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar audio, yang keempat bahan ajar video, dan terakhir yang kelima bahan ajar komputer. Nah, seperti pada gambar, mulai dari adanya proyektor, kemudian yaitu yang tidak diproyeksikan yaitu globe, kemudian ada pula audio, kemudian ada VCD player di sini, kemudian ada juga video dan juga basis komputer. Baik, yang ketiga yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Nah, bahan ajar berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 4 jenis. Mulai dari yang pertama yaitu bahan ajar cetak, kemudian yang kedua yaitu bahan ajar berbasis teknologi, kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar praktik atau proyek, dan yang keempat yaitu bahan ajar interaksi manusia atau VCON. Nah, seperti pada contohnya yaitu bahan ajar cetak, ya tentu saja seperti buku, kemudian juga koran. Nah, kemudian bahan ajar berbasis teknologi seperti video atau film, kemudian bahan ajar praktik atau proyek seperti kit sain atau lembar observasi, kemudian interaksi manusia seperti video conference. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar. Yang pertama ada alat peraga. Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar untuk menyampaikan pesan pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu bahan ajar, yang keempat yaitu sumber belajar. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan salam harmoni.